Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan di tengah banyak sekali kemudaratan ya pada zaman ini, alhamdulillah, dan selawat serta salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada cahaya kita Nabi Muhammad SAW. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model pengembangan instruksional. Oke, dan tentu tugas ini sebagai syarat untuk mendapatkan nilai UAS ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu ada 4. Satu, definisi dari model pembelajaran instruksional, dasar-dasar, proses pengembangan, dan model-modelnya. Latar belakang. Mengajar merupakan pekerjaan profesional yang tidak bisa lepas dari berbagai macam problema, apalagi yang dihadapi masyarakat yang dinamis. Guru sebagai pendidik dan pengajar dalam melaksanakan tugasnya sering menemukan problema-problema yang dari waktu ke waktu selalu berbeda, apalagi bisa dihubungkan dengan keperluan perorangan atau masyarakat, maka keanehan problematika tersebut makin luas. Tentu banyak dari kita yang mungkin cita-citanya menjadi guru seperti itu, akan tetapi menjadi guru yang seadanya saja tentu tidaklah cukup. Apalagi di masa sekarang banyak teknologi yang memudahkan siswa tentunya untuk menjawab persoalan-persoalan dari guru. Jangankan hal seperti itu, hal-hal seperti soal matematika sekarang pun sudah bisa dijawab via internet, dan banyak sekali tentunya soal-soal ataupun mata pelajaran yang jawabannya dan cara menjawabnya sudah ada di internet. Nah, tentu ini menjadi salah satu problema atau tantangan bagi kita ke depan, bagaimana caranya meskipun banyak sekali kemudahan yang kita dapat, akan tetapi cara belajar dan proses belajar yang menyenangkan kepada siswa dan juga kepada guru bisa tetap tersampaikan sehingga proses belajar mengajar bisa mencapai tujuan yang sudah dimimpikan di awal. Jadi proses atau desain pembelajaran instruksional ini adalah salah satu cara di mana guru bisa memakai metode ini untuk memberi pemahaman kepada siswa dengan cara yang akan kita jelaskan sekarang. Definisi model pengembangan sistem instruksional. Model adalah seberangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses seperti penilaian suatu kebutuhan, pemilihan media, dan evaluasi. Sedangkan pengembangan sistem instruksional adalah suatu proses secara sistematis dan logis untuk mempelajari problema-problema pengajaran agar mendapatkan pemecahan yang teruji validitasnya dan praktis bisa dilaksanakan. Jadi maksudnya itu apa? Model adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses. Jadi model ini adalah, terutama model pengembangan sistem instruksional adalah prosedur yang harus dilewati ataupun dilakukan oleh guru secara bertahap. Dan kita lanjut dulu. Sedangkan desain instruksional yaitu pengembangan sistem instruksional adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan pengembangan sistem instruksional. Jadi pada desain model pembelajaran kali ini yaitu maksudnya apa? Jika kita melihat kata sistem instruksional yaitu ada guru di sini yang berperan dominan di mana guru banyak memberikan instruksi-instruksi kepada siswanya ataupun muridnya untuk melakukan suatu hal. Jadi mungkin pada model lain tentu
ada siswa yang lebih dominan melakukan kegiatannya, dan untuk yang model ini tentu yang paling umum dilakukan di Indonesia karena memang gurulah yang dominan untuk melakukan proses belajar mengajar dan untuk melakukan evaluasi. Lanjut, dan untuk langkah-langkahnya, satu, penentuan tujuan-tujuan yang spesifik. Tujuan-tujuan instruksional di dalam model komponen ini harus dirumuskan secara spesifik dalam bentuk perilaku akhir siswa. Jadi contohnya jika seumpama tujuan kita tentang mata pelajaran, anggap saja mata pelajaran akhlak. Jadi pada awal pembelajaran, proses pembelajaran kita harus menentukan tujuan-tujuan yang spesifik. Contohnya satu, karena ini mata pelajaran akhlak, maka implementasinya kalau murid masuk keluar kelas wajib mengucap salam. Dan yang kedua, tidak boleh berkata kasar, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, itu semuanya harus diperinci. Nah, nanti dilanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu penilaian pendahuluan. Langkah kedua dalam model instruksional ini menuntut agar guru memeriksa perilaku mula siswa. Satu keuntungan nyata dari penilaian pendahuluan ialah bahwa guru dapat mengetahui sudahkah siswanya memiliki perilaku yang hendak dikembangkan. Nah, jadi pada langkah kedua ini, guru menilai dari semua siswa. Tentunya mungkin sebelum kita mengajari tentang tujuan kita, yang satu mengucap salam, baik keluar masuk kelas, dan yang kedua tidak boleh berkata kasar, sudah ada beberapa siswa yang melakukan hal ini tanpa kita suruh. Yang artinya mungkin mereka sudah mendapat pendidikan di luar sekolah, mungkin dari keluarganya ataupun lingkungannya. Jadi yang harus kita fokuskan yaitu untuk anak-anak yang mungkin belum bisa melakukan tujuan-tujuan yang sudah kita niatkan di awal. Oke, langkah yang ketiga, pengajaran. Merencanakan program pengajaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan yang dikehendakinya. Perencanaan ini memang rumit sekali, namun demikian, sesudah ada pernyataan yang jelas tentang tujuan apa yang dikehendaki, maka masalah menjadi jauh lebih mudah. Jadi pengajaran ini adalah proses belajar mengajar sebagai guru dan murid, di mana dalam waktu ini murid akan selalu diasah kemampuannya ataupun kesungguhannya, di mana mungkin kalau seumpama mereka lupa mengucap salam ketika ingin masuk kelas, maka diingatkan oleh guru ataupun teman-temannya. Dan apabila mungkin suatu waktu ada murid yang mengucap kasar, maka juga harus ditegur sehingga tujuan-tujuan dari niat yang tadi menjadi kebiasaan, sehingga proses ataupun tujuan yang diinginkan oleh guru berhasil. Lalu langkah yang keempat yaitu penilaian. Menilai taraf pencapaian tujuan-tujuan instruksional oleh para siswa. Pada waktu inilah guru menentukan sudahkah siswa-siswanya seperti yang direncanakan ketika ia merumuskan tujuan. Nah, maksudnya apa? Penilaian ini semacam draft evaluasi. Apakah semua siswa sudah bisa mengucap salam ketika masuk dan keluar kelas, tidak berkata kasar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, nantinya mungkin tidak akan semua siswa yang bisa melakukan hal seperti ini, tapi itu bisa menjadi bahan evaluasi. Seberapa berhasilkah tujuan-tujuan kita, ataupun mungkin bisa berhasil sampai 100%. Nah, tentunya itu semua adalah yang diharapkan oleh para guru, di mana tujuan-tujuan pembelajaran bisa tercapai 100%. Dan kita lanjut ke proses pengembangan sistem instruksional. Ada dua, yaitu satu dengan pendekatan secara empiris. Proses ini dilaksanakan tanpa menggunakan dasar-dasar teori secara sistematis. Di sini paket atau bahan pengajaran disusun berdasar pengalaman di pengembang, siswa disuruh mempelajari lalu hasilnya diamati. Nah, maksudnya dalam melakukan proses contohnya yang tadi ya, jadi
dalam melakukan pembiasaan agar siswa mengucap salam ketika masuk dan keluar kelas, tidak berkata kasar. Tentu hal ini tergantung dari seberapa besar kreatifan para guru. Jadi mungkin guru bisa menjelaskan tentang apa sih pentingnya ataupun urgensi dari mengucap salam dan tidak boleh berkata kasar. Nah, tiap-tiap guru itu kan berbeda kreativitas. Jadi semakin tinggi kekreatifan guru, tentu mungkin insya Allah akan bisa menjadi lebih besar juga tentang hasil yang akan diperoleh. Lanjut yang kedua, dengan mengikuti atau membuat suatu model atau paradigma approach. Hasil belajar yang diharapkan bisa diklasifikasikan sesuai dengan tipe-tipe tertentu. Untuk tiap tipe tujuan khusus dapat dipilihkan cara-cara tertentu untuk mencapainya. Kondisi tertentu untuk mengamati respon siswa bisa diciptakan dan perubahan-perubahan bila mana perlu bisa diadakan. Jadi seperti kalimatnya paradigma approach yaitu gini, tentu siswa itu akan diajari tentang pola pandang apa sih tentang salam itu, apa sih tentang berkata kasar seperti itu. Jadi di sini siswa diharapkan mereka mencari tahu tentang betapa pentingnya mengucap salam dan juga apa sih kenapa dan apa alasannya kok tidak boleh berkata kasar seperti itu. Oke, lanjut. Dan untuk macam-macam model pengembangan sistem instruksional yaitu tentunya ada banyak, tidak hanya ada 6 di sini teman-teman. 1 model Bella Benanti, 2 model pengembangan sistem instruksional, 3 model BRICS, 4 model CAM, 5 model ID, dan 6 model PPSI. Dan mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan, kurangnya mohon maaf. Dan tentunya model pengembangan instruksional ini tentu adalah insya Allah model yang mudah jika teman-teman bisa bersungguh-sungguh mempelajarinya. Karena dalam salah satu keuntungan dari model ini yaitu guru diasah untuk melakukan banyak sekali kreativitas sehingga bisa menunjang siswa-siswanya nanti dan bisa juga untuk dilakukan tidak hanya di dalam sekolah tetapi juga bisa dilakukan entah di lingkungannya ataupun di rumah tangganya seperti itu. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.